PSG hajar Inter Miami 4-0. PSG berhasil melaju ke perempat final Piala Dunia antar klub. Mereka menang telak 4-0 atas Inter Miami. Di laga ini, tim juara Eropa itu meraih kemenangan meyakinkan. João Neves menjadi bintang utama pertandingan dengan mencetakkan 2 gol di babak pertama. Kemenangan ini semakin menegaskan status PSG sebagai favorit juara di turnamen ini. Top skor Piala Dunia antar klub, Harry Kane ramaikan persaingan. Angel Di Maria memimpin daftar top skor sementara Piala Dunia antar klub dengan torehan 4 gol. Namun karena timnya sudah angkat koper, kemungkinan besar ia akan tergusur dari puncak klasemen seiring turnamen mendekati fase akhir. Dan kini nama Harry Kane ikut meramaikan persaingan usai mencetakkan 2 gol ke gawang Flamengo di babak 16 besar. Kini Harry Kane sudah mencetakkan 3 gol atau setara dengan 2 rekan timnya yakni Jamal Musiala dan juga Mikel Olise. Jurgen Klopp nyaman di balik layar, tak tertarik lagi kembali jadi pelatih. Jurgen Klopp nampaknya sudah menemukan ketenangan setelah resmi meninggalkan kursi kepelatihan dari Liverpool. Ia memilih jalur yang baru yang lebih tenang dengan bekerja di balik layar, bukan lagi sebagai juru taktik di pinggir lapangan. Dalam wawancara bersama media Jerman Yanni Well, Jurgen Klopp mengungkapkan perasaannya soal kehidupannya sebagai pelatih. Ia menyiratkan bahwa masa itu sudah lewat dan kini lebih memilih menjaga keseimbangan hidup. Emerson Royal dinobatkan sebagai pemain paling flop musim 2024-2025. Bek kanan Emerson Royal dinobatkan sebagai pemain paling flop di musim yang lalu. Bek kanan asal Brasil itu didatangkan Milan dari Tottenham pada musim panas 2024 dengan nilai transfer sekitar 15 juta euro dan ia memiliki kontrak hingga Juni 2028. Berdasarkan rating, Emerson Royal menempati posisi paling bawah dengan rating rata-rata 5,59/10 dari total 22 penampilan, dan itu merupakan pemain terburuk di antara AC Milan yang lain. PSG coba selamatkan Lyon dari degradasi. PSG mau menyelamatkan Lyon dari degradasi. Caranya adalah PSG merampungkan seluruh pembayaran transfer Bradley Barcola lebih cepat. Diketahui PSG membeli Barcola dari Lyon di musim panas 2023 seharga 45 juta euro plus bonus 5 juta euro yang dibayar secara bertahap. Diharapkan pelunasan hutang dari PSG itu bisa memberi secerca harapan untuk Lyon bisa bertahan di Ligue 1 Prancis musim depan. Pihak klub akan segera mengajukan banding dan tunjukkan bukti stabilitas dari keuangan mereka. Nasib Ter Stegen di Barcelona, ban kapten bakal dicopot walau bertahan. Barcelona mempertimbangkan untuk mencopot ban kapten dari lengan kiper veteran mereka yakni Marc-Andre Ter Stegen walau ia berhasil bertahan pada musim depan. Musim depan Joan Garcia disebut-sebut akan menjadi kiper utama dalam urutan permainan pelatih Hansi Flick, sementara Szczęsny bakal menjadi kiper pilihan yang kedua. Dengan demikian Ter Stegen kemungkinan tak akan mendapatkan banyak menit bermain. Real Malaysia kembali ke MU usai tak dipermanenkan PSV. Real Malaysia kembali ke MU setelah PSV Eindhoven memutuskan untuk tidak mempermanenkan statusnya di Philips Stadion pada musim panas kali ini. Real Malaysia telah kembali ke MU setelah PSV Eindhoven menolak untuk mempermanenkan status pinjamannya. Meskipun PSV berhasil memenangkan Eredivisie Belanda, klub Belanda tersebut dilaporkan tidak yakin dengan dampak yang diberikan oleh Malaysia selama 12 penampilannya. Allegri mulai era baru di Milan dengan aturan disiplin yang ketat. Max Allegri kembali ke AC Milan dan langsung menunjukkan tekannya untuk membawa perubahan. Pelatih kawakan asal Italia itu langsung menerapkan pendekatan disiplin cukup ketat dalam sesi latihan pramusim milik Rossoneri. Setiap hari pemain akan menjalani 2 sesi latihan pagi di pukul 9.30 dan sore di pukul 18. Selain itu makan pagi dan juga makan malam di Milanello kini bersifat wajib untuk seluruh anggota tim. Tak hanya itu, para pemain juga dianjurkan untuk tetap menginap di komplek latihan dan tidak pulang ke rumah masing-masing. Thomas Partey sepakat berpisah dengan Arsenal. Thomas Partey akan meninggalkan Arsenal begitu kontraknya habis pertanggal 30 Juni ini. Dan The Gunners akan mengumumkan kabar itu secara resmi dalam waktu yang dekat. The Athletic melaporkan bahwa pembicaraan kontrak baru untuk gelandang 32 tahun asal Ghana itu gagal menemui kesepakatan. Kini Partey bebas menentukan langkah selanjutnya karena tak lagi terikat dengan klub manapun.
Newcastle United yakin Liverpool nggak sanggup beli Alexander Isak. Liverpool dikabarkan memantau perkembangan dari Alexander Isak untuk bisa menjadi amunisi baru di lini serang. Dan Newcastle United pede bahwa Liverpool tak sanggup untuk menebus harga dari sang pemain. Newcastle United kini pagari Alexander Isak tinggi-tinggi. Mereka mau menjual Isak dengan harga mulai dari 200 juta pound sterling atau setara dengan 4,4 triliun rupiah. Dan Newcastle United pun yakin Liverpool tidak akan sanggup menebus harga semahal itu. Demi Piala Dunia 2026, Aymeric Laporte ingin pergi dari Al Nassr. Bek veteran asal Spanyol Aymeric Laporte dikabarkan ingin segera meninggalkan klubnya yakni Al Nassr di bursa transfer musim panas kali ini. Baru-baru ini ia dilaporkan tengah mendorong kepindahannya untuk bisa kembali merumput di kompetisi elit Eropa. Keinginan kuat dari Laporte untuk kembali ke Eropa ini didasari oleh ambisinya untuk bisa mengamankan satu tempat di dalam skuad timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Situasi ini sontak membuat klub lamanya yakni Athletic Bilbao dan juga raksasa Italia Juventus berada dalam mode siaga. Barcelona banting harga 8 klub La Liga langsung antri pemain ini. Raksasa La Liga Barcelona membuat sebuah keputusan dramatis di bursa transfer kali ini. Mereka dilaporkan siap mengobrol salah satu striker muda potensial mereka yakni Pau Victor. Barcelona dilaporkan telah memotong harga permintaan untuk Pau Victor hingga 75%. Langkah strategis ini diambil untuk memastikan sang pemain bisa segera meninggalkan Camp Nou dan mendapatkan klub yang baru. Tercatat ada 8 klub yang telah menyatakan minatnya kepada Barcelona, yakni Getafe, Sevilla, Celta Vigo, Mallorca, Valencia, Real Betis, Osasuna, dan juga tim promosi yakni Real Oviedo. Borussia Dortmund patok harga selangit untuk Serhou Guirassy. Bintang Borussia Dortmund yakni Serhou Guirassy kembali masuk ke dalam radar milik AC Milan. Pelatih baru Rossoneri yakni Max Allegri diberitakan setuju klub datangkan pemain tersebut. AC Milan pun hidupkan kembali minat kepada Guirassy ketika mereka harus mencari penyerang tengah yang baru. Namun harga yang diminta oleh The Borussia tak main-main dan sangatlah tinggi. Permintaan klub Jerman itu cukup tinggi di kisaran angka 70 juta euro. Tak wacana doang, MU ajukan tawaran untuk Marco Carnesecchi. Kabar ketertarikan MU terhadap Marco Carnesecchi ternyata bukan sekedar isapan jempol belaka. Setan Merah dikabarkan telah melakukan langkah konkret dengan mengajukan tawaran perdana untuk kiper Atalanta tersebut. Menurut laporan dari Calcio Mercato, Manchester United baru saja mengirimkan tawaran senilai 40 juta euro untuk bisa memboyong kiper 23 tahun itu. Namun kabarnya tawaran perdana MU tersebut belum memuaskan pihak Atalanta. Ladia dikabarkan menilai bahwa Carnesecchi layak mendapatkan harga yang lebih tinggi lagi. Ambisi MU dapatkan Emi Martinez, Onana siap dilepas. MU dikabarkan menjadikan Emiliano Martinez sebagai target utama lainnya di bursa transfer musim panas, dan klub disebut siap melepas Andre Onana dengan harga yang murah. Langkah ini dilakukan demi membuka jalan bagi kedatangan kiper Aston Villa tersebut. Kabar ini diungkapkan oleh Mike Brown, mantan kepala pencari bakat dari Manchester United. Brown juga menyebutkan bahwa pihak klub melihat Martinez sebagai peningkatan signifikan dibandingkan dengan Onana. Langkah ini sejalan dengan rencana manajer Ruben Amorim untuk merombak skuad yang ada. MU mencari suksesor bagi Bruno Fernandes. MU mulai menyusun strategi jangka panjang untuk lini tengah mereka, terutama menyangkut masa depan dari sang kapten yakni Bruno Fernandes. Kini nama Edouard Specian, gelandang serang milik Krasnodar, kini mulai mencuat sebagai salah satu kandidat kuat untuk pengganti dari Fernandes. Specian tampil cemerlang bersama Krasnodar di Liga Rusia dan kerap disebut memiliki karakteristik permainan yang mirip dengan Bruno Fernandes. Kreativitas dan juga kepemimpinannya menjadikan opsi menarik bagi Setan Merah. Specian membukukan statistik mengesankan sepanjang musim lalu dengan berhasil mencetakkan 11 gol dan menyumbangkan 7 assist dari 35 laga.
Demi Bayern Munchen, striker Jerman ini batalkan pertemuan dengan Chelsea dan Napoli. Voldemort yang menjadi properti panas di bursa kali ini dikabarkan telah membatalkan jadwal pertemuan penting dengan dua klub raksasa Eropa, yakni Napoli dan juga Chelsea. Langkah tegas ini diambil karena hatinya sudah terpaut pada satu tujuan. Striker jago asal Jerman itu disebut hanya ingin bergabung dengan raksasa Bundesliga Jerman, yakni Bayern Munchen di bursa kali ini. Voldemort disebut sangat berhasrat untuk bisa menjadi bagian dari skuad Rotten di musim kompetisi mendatang. AS Roma resmi melepas Tammy Abraham ke Besiktas. AS Roma resmi melepas Tammy Abraham ke Besiktas dengan nilai transfer mencapai 20 juta euro. Kesepakatan ini menjadi solusi bagi Roma yang harus memenuhi aturan financial fair play sebelum tanggal 30 Juni 2025. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, kedua klub telah menyetujui semua syarat transfer, termasuk persetujuan dari sang pemain sendiri. Keputusan Roma melepas Abraham tidak lepas dari kebutuhan mendesak untuk bisa memenuhi aturan dari financial fair play. Joao Pedro resmi bergabung dengan Chelsea. Chelsea semakin dekat untuk menuntaskan transfer dari Joao Pedro dari Brighton. Kesepakatan ini bernilai lebih dari 50 juta pound sterling. Penyerang asal Brasil tersebut segera bergabung dengan skuad The Blues. Dia akan langsung terbang ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia antar klub. Menurut laporan dari The Athletic, Chelsea berhasil mengungguli Newcastle United. Mereka telah berhasil memenangkan persaingan mendapatkan tanda tangan dari Joao Pedro.